pagi ibu-ibu, selamat berjumpa lagi. Wilujeng enjing, wilujeng patepang, sareng abdi nepangkeun. Alhamdulillah dipercaya lagi oleh kepala sekolah untuk memegang guru kelas 6. Meskipun ibu-ibu mungkin sudah sering bertemu dengan saya Bu ya. Tapi tidak ada salahnya kita kenalan dulu ya Bu ya. Tak kenal maka tak sayang Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Hayati Ningsih atau lebih populer disebut dengan Ibu Hani Bu. Kesempatan ini saya akan berbagi tips dan trik dalam menghadapi pembelajaran anak di rumah supaya tujuannya anak lebih mandiri dalam belajar, bersungguh-sungguh, istilah nama teu musingkeun orang tua. Yang pertama yang akan saya sampaikan tentang tips dan triknya adalah 1. Tentukan lokasi belajar Bu. Kalau di rumah kan mungkin ada ruangan-ruangannya ya, meskipun tidak seideal mereka yang di sana mungkin ya Bu ya, tetapi cari tempat yang ideal untuk belajar, yang cukup cahaya. Kemudian hindari ruangan yang memuat benda-benda sehingga si anak teralihkan fokusnya teralihkan. Seperti misalnya mainan, apalagi televisi ya Bu ya. Jangan sekali-kali ketika anak belajar kita asik menonton TV sementara anak sedang belajar. Kedua, tips dan triknya adalah pahami kebiasaan belajar anak. Yaitu 1, biasanya ya anak belajar itu konsentrasi penuhnya adalah misalnya 10 atau 30 menit Bu. Tidak lama anak itu belajar. Sama seperti di sekolah, kami juga di sekolah paling yang efektifnya itu hanya 15 menitan Bu belajar itu. Tidak lama, hanya butuh 10 sampai 30 menit itu paling sempurna, paling lengkap Bu 30 menit. Tetapi kebanyakan anak-anak 30 menit itu sudah merasa jenuh. Jadi kalau misalnya anak kelihatan jenuh, silahkan beristirahat, silahkan cari mungkin kalau makan ya silahkan makan, kalau minum ya minum dulu, jangan terlalu diporsir, jangan terlalu dipaksa. Anak sudah tidak mau mempelajari atau sudah tidak mau belajar ya sudah saja, itu Bu ya. Yang ketiga adalah pahami gaya belajar anak. Kita harus belajar memahami gaya belajar anak. Misalnya ada anak yang belajarnya visual, menonton Bu sambil nonton misalnya, atau misalnya nanti saya memberikan video misalnya si anak nonton, nah baru belajarnya sungguh-sungguh kalau melihat melihat sesuatu itu visual. Ada juga anak yang belajarnya auditori, mendengarkan. Tapi kebanyakan memang anak-anak jenuh kalau mendengarkan Bu. Tetapi ada sebagian kecil anak yang kalau belajar itu hanya mendengarkan. Meskipun dia misalnya tidak cicing ya punya kami di kelas mah. Kadang kali itu dia, tapi ketika ditanya nyambung, berarti pendengarannya auditorinya lebih bagus lagi. Ada lagi yang anak itu belajarnya kinestetik, tidak mau diam Bu, sambil gerak-gerak, sambil joget misalnya Bu ya. Kalau di sekolah mah, kalau di kelas sambil main misalnya, nah itu ada juga. Jadi kita harus memahami kalau misalnya anak tidak mau diam, biarkan saja Bu. Mungkin dia butuh konsentrasinya sambil lari-lari, silahkan saja. Yang penting belajar hari itu beres itu gitu ya. Nah, terus yang keempat, sadari dan jaga perilaku orang tua juga Bu saat mendampingi anak belajar. Tadi kan yang poin 1, 2, 3 itu hanya anak saja yang harus begini-begini. Nah sekarang kita sebagai orang tua harus juga
menjaga perilaku kita sebagai orang tua ketika mendampingi anak belajar. Misalnya memberikan motivasi belajar kepada anak-anak dengan kata-kata yang merayu, misalnya ya kedah diterangkeun bunya kami ngarayu mah eta mah mangga. Misalnya sok beres belajar sama mama dikasih uangnya ditambah. Atau misalnya hayu kalau kalian nilainya bagus berarti nanti kalian akan dibelikan ini. Nah itu ya, itu motivasi, memberikan motivasi kepada anak. Kemudian ada juga jangan membentak Bu ya, tong sakali-kali dicarek budak Bu komo diciwit ditegur mate kenging. Jangan dipaksa kalau anak tidak mau belajar, sudah saja Bu, biarkan saja. Yang penting kami pihak sekolah, pihak dari guru tidak memaksa anak untuk betul semua. Yang penting dari 10 soal misalnya Bu ya, dikerjakan 5 ya sudah saja. Jadi jangan dipaksa Bu, apalagi dengan dibentak dengan kata-kata yang kurang sopan ya, itu namanya juga anak-anak ya Bu ya. Nanti anak-anak kalau dibentak terus kemudian diberikan kata-kata yang kasar, si anak malah mandek tidak mau belajar, kan yang rugi semuanya itu ya Bu ya. Kemudian pastikan anak ketika belajar itu dengan kondisi yang sehat agar anak tidak mudah lelah dan bisa berkonsentrasi. Ya punya air nuju sehat mah ulah dipaksa mangga tenan naon menuju kirang sehat tong dipaksa wios. Nanti setelah sehat, setelah betul-betul kondisinya bagus, mangga silahkan diteruskan lagi belajarnya. Itu pointer ibu-ibu tips dan triknya dari kami, dari saya terutama selaku guru kelasnya, supaya anak-anak belajarnya sungguh-sungguh, orang tua dalam mendampingi juga lebih happy ya Bu ya. Dan sekarang harus bahagia selalu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya meminta maaf. Semoga dalam pemberian tips dan triknya ini menjadikan kita lebih bersemangat dalam belajar. Anak-anak juga sama, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.